Baik, saya kembali lagi ke Victory ini. Tapi maafkan saya pakai kacamata ya. Nggak apa-apa ya, karena saya kemarin operasi mata sehingga masih agak silau lihat cahaya. Dan saya tetap bisa lihat saudara, tapi saudara nggak bisa lihat saya. Jadi yang ngantuk bisa kelihatan dari sini saudara. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, Engkau Tuhan yang baik, Tuhan yang sungguh baik dan Tuhan yang sangat baik. Kami beribadah hari ini kepada Tuhan karena kami rindu mengenal Tuhan lebih lagi dan cara-Mu bekerja dalam hidup kami, supaya kami bisa tenang berjalan dengan Tuhan karena kami mengenal jalan-jalan-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami. Kami siap mendengarkan perkataan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati sama-sama katakan, amin. Baik, ini ada orang WTC datang ke Surabaya, atau orang Surabaya kembali pulang ke Surabaya. Pak Cahyo dan Ibu, welcome. Jadi ternyata masih saudara dengan Pak Gembala di sini ya ternyata ya. Wah, hopengnya nggak kasih tahu tuh Pak. Baik, tadi pagi saya berbicara tentang faktor Tuhan. Dalam kehidupan saudara, saudara perlu mengenal Tuhan karena Tuhan itu adalah faktor penentu di dalam hidup kita. Kalau saudara bisa mengerti jalan caranya Tuhan bekerja, saudara tidak frustasi berjalan dalam hidup ini. Nah, hari ini saya akan menyampaikan, sometimes tuh kadang-kadang saudara juga seperti murid-murid yang disuruh melakukan yang besar, tetapi yang di tangan sedikit. That is a problem. Tapi banyak orang justru kesempatan untuk Tuhan bisa bekerja. Jadi kalau kita disuruh melakukan yang besar, tapi yang tersedia sedikit, saudara perlu belajar ini ilmunya. Saya kemarin pada waktu saya ada di Israel, saya dibuka kebenaran ini, dan saya pengen bagikan pada saudara. Dan ini yang menjadi rahasia pelayanan saya melayani Tuhan berjalan dari melayani 0 sampai terjadi pelipat gandaan yang besar oleh karena kebenaran ini. Dan saudara kalau misalnya saudara pengen yang besar tapi yang tersedia sedikit, nah belajarlah ilmu ini. Pak, ilmu ini apa namanya? Ilmu ini namanya bagaimana saudara dari yang sedikit bisa menjadi besar. Saudara harus belajar bagaimana caranya memultiplikasi. Makanya saya beri judul sore ini, tadi pagi saya beri judul God's Factor. Bagian yang kedua saya beri judul Multiplication. Atau bagaimana caranya saudara ketika dituntut oleh Tuhan untuk melakukan yang besar, tapi yang ada di tangan cuman sedikit. Mari kita lihat ayat firman Tuhannya terlebih dahulu, Yohanes pasal yang kita membaca Matius pasal 14 ayat yang ke-13 sampai ayat 19 kita baca dulu ya, supaya saudara bisa mengerti. Judulnya si Yesus memberi makan 5.000 orang. Judul di Alkitab. Saya mau kasih judul khotbahnya hari ini adalah Multiplication. Saya baca 13, Bapak Ibu Saudara baca 14 sampai ayat yang ke-20 ya. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ lalu hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi, tetapi orang banyak mendengarkan dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ayat yang ke 14, 1, 2, 3.
Menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang-orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Ayat berikutnya. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Ayat berikutnya. Lalu ayat 20 bareng-bareng. 1, 2, 3. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa berapa? 12 bakul. Pak, ada bermacam-macam tuayan. Oh iya, ada tuayan jiwa-jiwa. Siapa yang rindu di tempat ini bertambah jiwa-jiwa? Ada, namanya tuayan jiwa-jiwa. Ada yang kedua, tuayan berkat. Tuayan berkat itu ada orang yang bekerja, dia pengen lihat mujizat. Tadi lagu saudara masih ada mujizat. Lalu tuayan yang ketiga adalah tuayan karakter, tuayan buah roh. Semakin banyak buah roh, semakin karakter saudara semakin bagus. Tapi jangan heran di dunia sehari-hari ini, ada tuayan di mana Tuhan akan mencurahkan murkanya atas bumi ini. Yang tidak mau percaya kepada Tuhan. Jangan heran kalau terjadi malapetaka, terjadi bencana di mana-mana, itu juga akan bisa terjadi multiplikasi, terjadi pelipat gandaan. Tetapi saya berdoa supaya yang terjadi pelipat gandaan itu yang baik buat jemaat yang ada di Victory ini. Oke, ya tuayan berkat, tuayan jiwa-jiwa, karakter saudara bertumbuh. Kan ibadah, tadi kan ibadah itu jauh lebih penting daripada semuanya. Karena itu punya kekuatan. Nah sekarang, bagaimana Pak supaya saya bisa mengalami pelipat gandaan? Atau bagaimana saya bisa mengalami multiplikasi? Saya akan eksposisi dari ayat yang tadi kita baca. Saya suka mengeksposisi ayat firman Tuhan, membaca dengan benar. Supaya saudara mendapat kebenarannya. Jadi kalau saudara pengen terjadi multiplikasi dalam pekerjaan saudara, berkat yang saudara terima bisa berlipat ganda. Nomor 1 syaratnya Tuhan bilang, kamu harus memiliki apa? Belas kasihan kepada jiwa-jiwa. Pak, kenapa sih ini menjadi prasyarat? Sekarang ya, kalau berkat itu untuk saudara, saya rasa sih menurut saya more than enough, lebih daripada cukup. Saya tanya, Bapak kok yakin bahwa jemaat Victory udah lebih dari cukup? Dari lihat badanmu saya tahu bahwa engkau sudah lebih daripada cukup. Haleluya. Dari badanmu yang mengembang ke kanan dan ke kiri, itu tanda bahwa memang kamu sangat diberkati. Saya tanya saudara, kalau saudara mau dilipat gandakan lagi, apakah saudara juga mau mengembang terus? Kan enggak dong saudara. Saudara kan harus belajar berbagi kepada orang lain. So that's why kenapa syarat pertama harus punya belas kasihan. Supaya kalau ditambah banyak, jangan gini, Tuhan memang merencanakan memberkati saudara di Yohanes 10 ayat 10. Tuhan memberkati saudara, dia merencanakan memberkati saudara itu berlimpah-limpah. Terima kasih Pak yang ada amin. Walaupun satu tapi saya ucapkan terima kasih saudara.
Iya loh, ada yang percaya satu aja, amin aja. Waduh, senengnya bukan main. Tuhan Yesus senang, apalagi yang pendetanya, saudara. Ada yang percaya gitu tuh udah, Tuhan senang. Jadi dia memang merencanakan, Yohanes 10 ayat 10, dia merencanakan memberkati saudara berlimpah-limpah. Tapi yang kau makan, yang kau cia, haruslah hanya secukupnya. Kenapa Pak? Matius pasal 10, Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-11. Judulnya gini, berdoa judulnya. Tapi ayat 11 bilang gini, berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang tuh secukupnya. Tapi saudara akan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Pak, kenapa kok saya nggak boleh makan berlimpah-limpah? Berbahaya saudara. Kalau saudara diberkati berlimpah-limpah, terus kau makan berlimpah-limpah, kolesterolnya juga berlimpah-limpah, asam uratnya berlimpah-limpah. Dan itu kata nenek, berbahaya, kata nenek aja berbahaya, apalagi kata Tuhan. Jadi Tuhan memang pengen memberkati saudara berlimpah-limpah di sana. Tapi yang saudara dan saya makan haruslah secukupnya. Sekarang lihat saya. Pak, kenapa? Kolesterol perlu nggak Pak? Perlu. Kolesterol saudara perlu. Tapi secukupnya. Asam urat perlu? Perlu. Tapi secukupnya. Haleluya. Semua perlu. Tapi kalau saudara makan semua, jangan heran kolesterol terus naik. Asam urat naik. Gula darah naik. Kalau bisa, walaupun berkatnya naik, tekanan darah normal. Kolesterol normal. Asam urat normal. Gimana caranya Pak? Diberkati Tuhan tapi aman. Memiliki belas kasih. Kalau saudara ngerti ini, saya tunjukkan ya. Kenapa sih Bapak ngomong ini? Murid Yesus yang berjalan dengan Tuhan Yesus selama 3 tahun saja, Yesus tes gak lulus loh. Coba ya baca. Baca sama saya supaya saudara ngerti. Kenapa kok ini serius ya? Ayat yang ke-15. 15. Menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya memberi usul nih ya. Menjelang malam, sore berarti, sore maghrib. Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Yesus suruhlah orang-orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Saya tanya, dari ayat ini saudara bisa tahu nggak muridnya kira-kira punya belas kasihan atau tidak? Tidak. Beda sama dengan jemaat Victory. Jemaat Victory penuh dengan belas kasihan. Kalau murid-murid Yesus udah tahu udah sore, dia datang kepada Yesus, suruhlah usir mereka pulang supaya gua bisa cuci tangan. Banyak gereja cuci tangan dengan persoalan yang ada di sekitarnya. Dulu pada waktu saya mulai gereja tahun 2004, saya dipanggil Tuhan dari kerja lalu saya melayani Tuhan. Tuhan salah satu yang kamu perhatikan ya, persoalan yang ada di sekitar gereja nomor 1. Perhatikan kamu. Dan gereja itu harus belajar menjadi solusi. Jadi troubleshooter dari persoalan. Jangan jadi trouble maker dari kapasitas itu. Jadi saya ajari jemaat, coba kamu punya belas kasihan kepada orang-orang yang susah di sekitar kita. Wah, dia mulai ngambil orang gila,
Orang gila di Tangerang, saudara, diambilin setiap minggu. Makanya saudara kalau cari Tangerang, nggak ada orang gila. Karena orang gila telah diselesaikan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Sampai wali kota datang dan nangis, dia tak tunjukin video-videonya, dia nangis. Waktu dia nangis, saya tanya, Pak Wali kenapa? Harusnya saya yang ada di kota ini pemimpinnya. Tapi saya tidak punya belas kasihan. Tapi gereja ini telah menjadi aset bagi kota ini. Karena menyelesaikan persoalan yang tidak mungkin diselesaikan oleh orang di sekitarnya. Saya harusnya, kata dia. Lalu dia nangis. Pak Soleh waktu itu dia nangis. Lalu dia pesan gini, Pak, tolong ya selesaikan semua. Kalau bisa termasuk Tangerang Selatan, hanya jangan Tangerang Kota, Tangerang Selatan juga ya Pak. Tolong bereskan semua. Itu ada kepala dinasnya di pojok situ. Tolong Pak Dinas Sosial, tolong dibantu ya. Wih, saya begitu mendengar itu senang pertama kali. Saya tanya, ada berapa budgetnya? Ada lebih miliaran ada budget. Tapi sampai hari ini, walaupun udah bersih orang gila, serupiah pun belum pernah datang saudara. Pertanyaan saya, apakah pertanyaan gini, saudara tuh pengen dapat duit atau saudara pengen lihat multiplikasi yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita? Berharaplah hanya kepada Tuhan. Baru multiplikasi terjadi. Waktu saya rapat dengan wali kota Tangerang, wali kota Tangerang juga sama. Ini kita punya budget loh miliaran untuk dinas sosial. Tolong ya diperhatikan itu ya. Yayasan Transformasi Bangsa. Sampai hari ini serupiah pun enggak pernah. Jangan berharap kepada manusia. Saudara kecewa pasti. Berharaplah hanya kepada Tuhan. Saya berdoa simpel-simpel aja ya. Saya berdoa supaya saudara jangan mengharapkan ketika saudara melakukan sesuatu. Saudara pengen berharap kepada manusia. Tuhan yang menyuruh saudara, dia berjanji untuk memultiplikasikan apa saja yang saudara kerjakan. Ada seorang hamba Tuhan namanya Hudson Taylor. Dia bilang begini, all our great plan will fail if we do not have the love for soul that Christ has. Semua rencana besar kita itu akan gagal kalau kita tidak memiliki belas kasihan kepada jiwa-jiwa. Seperti yang Yesus punya. Yesus lihat gini, gak lihat untung dan rugi. Yesus gak lihat gini, wah ini kalau gua mesti harus kasih makan, wah bakalan banyak duit besar. Enggak gitu Yesus lihat. Ini jiwa-jiwa terlantar dan lapar dan harus diberi makan. Gitu. Itu caranya. Saya masih ingat ya, dulu gereja kita pertama kali, saya mulai dengan 30 orang. Waktu gereja kita mulai merawat orang-orang yang, pokoknya semua masalah yang ada di sekitar gereja kita selesaikan. Kita nggak lihat itu punya tanggung jawab siapa, tapi saya melihat ini tanggung jawab gereja. Why? Karena gereja adalah representative of Christ Kingdom. Jadi kantor cabang resmi sorga itu di gereja. Saudara itu. Jadi dia berharap kepada saudara. Waktu saya mulai menyuruh mereka, ada orang-orang yang miskin, susah. Saya suruh beri mereka sembako, makan. Jadi setiap kebaktian, itu ada orang yang gak bisa makan. Saya suruh mereka ambil sembako. Mulainya 1 orang, ya, lalu 2 orang, 3 orang. Lalu orang yang ditolong ini tanpa saudara suruh, dia tuh cerita kepada tetangga-tetangga mereka yang susah, yang gak bisa makan. Saudara tahu gak? Waktu dia susah, dia dapat pertolongan di gereja, maka tanpa saudara suruh memberitakan Injil, dia itu menjadi penginjil yang automatically. Dia beritahu, kamu susah, lapar. Kamu harus percaya Yesus. Emang kenapa? Kalau percaya Yesus, kamu ke gereja. Terus
di gereja ada sembako. Cetek si Coacek memberitakan Injilnya itu cetek dan motivasinya salah sebenarnya. Tapi karena dia dijamah Tuhan oleh belas kasihan. Dia beritahu tetangganya. Oh, jadi kamu selama ini tertolong karena pergi ke gereja. Iya. Pergilah dari 1 sampai 2, 3, 4, datanglah 10 orang. Jadi harus sediain 10 kantong untuk mereka. Bukan setahun sekali. Kalau gereja sekarang kan setahun sekali waktu Natal ya. Bagi-bagi waktu Natal. Baksos. Ini setiap minggu buka gereja kebaktian selalu tersedia sembako. Tuh Pak Cahyo tuh tahu tuh. Sebab Pak Cahyo ini kalau nggak di Surabaya dia di WTC ini. Rajin berdua. Saya kumpulin kebaktian di kebaktian yang keempat. Kenapa? Karena orang ini orang baru semua. Orang-orang yang baru datang kepada Tuhan gara-gara perutnya lapar. Saya tanya, ada nggak orang kayak gini di Surabaya? Saudara, saya tidak sadar, jadi dari 10, jadi 20, jadi 30, jadi 40. Lalu ada pendeta-pendeta datang menasihati saya, Pak, Bapak tuh ya pemborosan. Resources yang Tuhan berikan, jangan dibuang-buang begitu. Bapak ini pemborosan. Waduh saudara, waktu saya dibilang pemborosan, saya jawab gini, saya spontan saya bilang, saya ini memberi ini karena diperintah oleh Tuhan. Supaya gereja itu punya belas kasihan. Kamu lihatlah nanti pemborosan atau tidak, kamu lihat. Kalau saya tidak lihat pemborosan. Saya ini sedang investasi di dalam kerajaan Allah. Saudara tahu dari 10 orang itu, saya kumpulkan dulu dalam satu ruko gitu, saya bina mereka. 10 orang sekarang jadi 20 orang. 20 orang jadi 30 orang. 30 orang jadi 40 orang. Sekarang saudara tahu sekarang kalau dia kebaktian, lebih dari 1.200 orang. Jadi setiap minggu itu ada satu truk yang spesial ngurusin kasih makan buat mereka. Bukan dari pagi, kalau pagi kebaktian nggak ada sembako. Kalau Pak Cahyo itu kebaktiannya nggak ada sembako dia. Sebab ada sembako pun dilewatin. Tapi yang ini enggak, dia ada sembako, dia akan stay di situ sampai sembako dibuka. Tiap minggu satu truk. Waktu dulu pandemi itu banyak yang orang miskin mendadak. Tiap minggu 2 truk saudara. Terus orang yang datang bilang sama saya, Bapak itu pemborosan. Ya, kalau boros kan makin lama makin miskin ya. Terus saya tanya sama dia, gimana sekarang? Kamu lihat makin miskin enggak gereja kita? Oh enggak Pak, malah makin diberkati ya. Duit 1.200 orang pack itu dari mana Pak? Iya makanya nomor 1 syaratnya kalau pengen ngalami pelipat gandaan. Nomor 1 harus punya apa? Belas kasihan. Nomor 2 ayat yang ke-16. Tetapi Yesus berkata, Yesus gak mau terima usul mereka. Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Jadi nomor 2 apa? Saudara, Tuhan bisa kok buat mujizat sendiri. Cuman Tuhan ingin supaya kalau saudara ingin mengalami pelipat gandaan. Sebenarnya kan Tuhan ingin memberkati kita sebenarnya. Tapi dia salurkan lewat orang lain yang membutuhkan supaya dia bisa memberkati saudara. Lebih lagi dia kasih salurannya terlebih dahulu. Kalau salurannya sudah ada, sekarang Tuhan bilang kamu harus terlibat langsung. Jadi yang kedua rahasia, kamu harus terlibat secara aktif dalam proses pelipat gandaan. Walaupun Tuhan bisa. Pak, apa Tuhan bisa? Bisa.
Saya tanya, kalau tanpa murid-murid kira-kira Tuhan bisa nggak memberi makan? Bisa. Kalau saudara baca dalam perjanjian lama, itu Tuhan itu sudah pernah memberi makan orang Israel jutaan orang. 1,2 juta orang. Bukan sehari, bukan semalam loh. 40 tahun mana datang, puyuh datang. Tanpa 12 murid. Artinya gini, tanpa saudara terlibat, Tuhan juga mau tetap membuat mujizat. Tapi saudara tidak ngalami pelipat gandaan. Tapi kalau saudara pengen ngalami pelipat gandaan, ayo kita ikut terlibat secara aktif. Kan dalam hati saya, kenapa ya Tuhan itu? Padahal ya pernah ya membuat mujizat. Kenapa sih kok minta murid-muridnya gitu loh terlibat? Kamu harus memberi mereka makan. Saudara, Tuhan itu senang membuat mujizat dalam hidup saudara. Dia senang membuat pelipat gandaan, dia senang. Tapi yang dia tunggu adalah saudara. Jadi partnernya di muka bumi ini. Dia ingin supaya saudara mengalami pelipat gandaan. Dia bisa bikin. Tapi supaya saudara bisa mengalami pelipat gandaan, saudara dikasih salurannya terlebih dahulu. Setelah itu, saudara diajak terlibat. Mari katakan bersama saya mau, kurang keras, saya mau terlibat secara aktif untuk menuai jiwa-jiwa. Jadi kalau saudara ikut terlibat, maka saudara akan, gak tahu ya, saudara akan menikmati bagaimana saudara ikut melihat bagaimana orang itu bisa diselamatkan, bertumbuh, dan jangan heran, mahkota tersedia bagi saudara, orang-orang yang memenangkan jiwa bagi Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan namanya Reinhard Bonnke, walaupun sudah tidak ada, tapi dia berkata begini, God is not looking for the perfect vessel, but the willing one. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Tapi Tuhan mencari orang yang mau bekerja. Bukan yang qualified, tapi yang mau dibikin Tuhan qualified. Lalu dia bilang, if you are available, God will use you to do great thing. Kalau saudara mau, Tuhan bilang, oke, aku akan bikin lewat kamu pekerjaan besar. Minggu lalu saya khotbah di gereja. Saya masih pakai kacamata begini. Lalu ada teman saya kuliah dari IPB, saya dari IPB S1-nya. Ketika dia kebaktian di paling depan, saya kaget. Ini kan namanya Mas Bawono, istrinya Esther. Dulu teman-teman saya di persekutuan, saya lihat mereka duduk di paling depan. Dia menikmati itu, habis kebaktian jam 11, kebaktian 3 jam 11. Lalu dia mampir di kantor dan ngobrol, habis makan siang. Lalu saya ajak dia lihat kebaktian yang ini, yang saya ceritakan, kebaktian jam 1:30. Jadi dia masih sempat lihat. Pada waktu dia lihat di lantai 2, itu orang-orang yang sederhana itu datang. Lalu dia masih lihat ini orang-orang sederhana ini bisa datang di gereja yang notabene orang-orang yang eksekutif mau datang dan dia berani datang ya. Lalu saya ajak naik ke lantai 3. Waktu dia lihat di lantai 3 itu ada orang itu kebaktian 1 kursi itu sampai 2 orang. 1 kursi 2 orang, gak apa-apa. Coba bayangin. Coba kalau saudara, mau gak 1 kursi 2 orang kebaktian? Saya tanya. Gak mau. Tapi dia mau loh saudara. Empet-empetan begitu. Itu langsung saudara, dia itu langsung nangis seketika tanpa altar call. Dia nangis seketika di kebaktian itu. Istri saya yang khotbah, saya nemenin dia.
Istri saya lagi khotbah di depan. Itu Flora yang khotbah. Iya. Ya kita 6 kali ya ganti-ganti lah. Istri saya khotbah, saya duduk gantian. Dia nangis di kebaktian di lantai 3 itu. Kenapa kamu nangis? Dia bilang gini, aku baru lihat ada gereja kok isinya miskin semua. Dia nangis di lantai itu. Terus kemudian saya ajak turun. Dia lihat truknya yang lagi ngeluarin sembako-sembako itu. Dia lihat tuh tukang-tukangnya itu. Kamu lihat itu kirang itu kuli itu, bukan itu. Businessman itu yang mikul-mikul itu. Businessman itu yang mikulin sembako, beras dan sebagainya. Businessman. Nangis lagi di lantai 1. Saya tunjukin. Kau kira mereka bisa pergi sendiri? No way. Saya tunjukin sini, lihat. Saya ajak dia ke belakang. Saudara, itu di belakang itu kayak terminal angkot, saudara. Ada 100 angkot. Terus dia tanya, mereka bayar ya? Ya kalau bayar ya mereka bukan naik angkot. Dia naik mobil. Saudara, dia lihat ratusan angkot. Siapa yang bayar? Gereja. Nangis lagi di belakang. Padahal ini hamba Tuhan ya. Hamba Tuhan. Dia pengusaha. Tapi dia cerita. Dia bilang. Kalau saudara. Tuhan itu enggak nuntut kita tuh yang kita enggak bisa kerjakan. Enggak. Kita itu disuruh Tuhan yang bisa kita lakukan. Waktu gereja kita mampunya 10. Yang datang cuma 10. Waktu gereja kita mampu 100. Yang datang 100. Waktu gereja kita mampu 200, yang datang 200. Saya tuh nggak tahu ya, Tuhan itu tahu bahwa ada duit di gereja. Itu yang saya tidak tahu. Kok ya tahu loh, ada duit loh di gereja. Jadi dia tahu, makanya jangan kalau Tuhan nitip berkat di gerejanya. Jangan diciak sendiri. Bagi dong kolesterolnya kepada orang lain. Bagi asam uratnya orang lain. Amin apa amin? Bagi yang buat yang lain. Saudara, kalau saudara minum air gula, saudara gula darah naik. Kalau mereka nggak naik-naik karena kekurangan gula, saudara. Saudara kasih minyak, dia senang. Kasih gula senang, kasih beras senang. Saudara kasih beras, kegendutan. Dia kurus, saudara. Karena kurang makanan. Saya kalau lihat mereka itu seperti mutiaranya Tuhan. Banyak orang, saya suka kebaktian khotbah di tempat itu. Kenapa? Buat saya itu penghiburan. Saudara, kebaktian itu, kebaktian yang keempat itu. Kalau saya khotbah. Itu ya, kalau kebaktian kayak gini kan yang amin 1. Mereka saya hargai Pak, terima kasih ada yang amin 1. Kenapa saya hargai? Itu kalau mereka kebaktian saudara, itu amin itu bisa 99,9%. Waktu saya sampaikan, amin, amin. Wah, antusias. Gimana Tuhan gak jatuh hati saudara? Kalau menyembah Tuhan ya. Yang kebaktian yang model begini nyembah, ya, WL udah gini-gini masih. Itu. Tapi kalau kebaktiannya ini saudara, widih. Itu meneteskan air mata. Angkat tangan sungguh-sungguh. Nyanyinya sungguh-sungguh. Air matanya mengalir. Kenapa? Gua kok masih bisa ibadah ya? Coba bayang. Mereka itu bisa ibadah aja bersyukur saudara. Makanya Tuhan beri saudara kesempatan. Rahasia ketiga. Ayat 17. Jawab mereka waktu disuruh memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Mujizat pelipat gandaan itu dimulai, ini rahasia ketiga, dimulai dari apa yang ada padamu. Tuhan tidak pernah menuntut saudara yang tidak ada pada tangan kita. Tapi dia itu meminta kita ya mujizat pelipat gandaan. Apa yang di tangan saudara mudah sekali dilipat gandakan. Dan pelipat gandaan itu dimulai dari apa yang ada pada kita.
Sebelum saya lanjutkan, saya mau putarkan satu video. Gimana ada orang yang sederhana, dia sebenarnya pegawai sebuah pabrik ya. Dia bekerja di sebuah perusahaan. Dia pemain musik kita. Dia main musik yang baik seperti samping saya ini, dia pemain musik. Lalu satu hari dia dipanggil Tuhan untuk menolong orang-orang miskin, orang-orang susah. Tapi dia nggak mau. Lalu supaya cepet ceritanya ya, lalu dia sakit. Waktu sakit nggak baik-baik. Karena Tuhan punya rencana atas hidup dia. Lalu dia sakit ginjal dan ginjalnya itu rusak. Stadium 1, stadium 2, stadium 3, 4, 5 terakhir dan akhirnya cuci darah. Setelah dia cuci darah, dia minta pulang ke kampung halamannya. Dia bilang kalau aku mati aku pengen deket orang keluargaku. Karena masih muda anaknya. Lalu dia cuci darah dan setelah cuci darah itu di kata-kata terakhir dokter, kamu lebih baik makan yang enak ya. Karena tidak lama lagi kamu pasti akan berangkat. Berangkat kemana? Ya bertemu Tuhan. Oh enggak apa-apa, saya bertemu Tuhan. Tapi waktu dia mau bertemu Tuhan itu dia bilang, Tuhan kalau aku berangkat sekarang, aku belum banyak berbuat sesuatu. Aku mau kerjakan Tuhan. Kalau kau sembuhkan aku mau berbuat sesuatu yang kau perintahkan. Dia waktu dia ngomong gitu sama Tuhan. Saya tidak tahu, dia langsung cerita, Pak saya tidak tahu. Bapak kan ngerti sakit ginjal itu kalau sudah stadium 5 itu tinggal tunggu waktunya saja. Saya itu bisa langsung dalam minggu itu langsung dipulihkan, disembuhkan, cabut semua infus sana. Tempat saya cuci darah diangkat semua. Kenapa? Saya sehat, normal, sehat walafiat. Lalu dia melakukan apa yang disuruh Tuhan. Saya tuh lihat ya di jemaat, anak-anak saya itu saya ajari. Masing-masing tuh punya panggilan ya. Ada yang jadi businessman, ada yang guru ya, ada yang jadi pendeta kayak saya. Saya bilang, kamu juga sama punya panggilan. Semua, enggak ada yang, saudara enggak ada yang pendeta lebih rohani dari saudara, enggak ada. Semua punya tugas. Media apakah bisa, sudah siap media? Oke, thank you. Kita lihat ya video yang satu ini. Setelah saya berada di Jakarta ini, 2007 saya datang ke Jakarta. Akhirnya saya datang di WTC ini, saya mulai pelayanan. Udah dapat jadwal, melayani di GBI WTC di musik tahun 2007. Jadi waktu sama Pak Wiryo, saya waktu sampaikan visi tentang 7 pilar dan Pak Wiryo bilang harus banyak menolong, memberkati influence, memberkati gereja kita untuk berdampak. Dan saya tangkap. Nggak lama kemudian saya ketemulah dengan Es Potong. Jadi pada saat saya ketemu dengan Es Potong ini, Tuhan bilang, kamu kerjakan. Iya, jadi pada saat itu, ya saya ada suara itu berbicara, kamu kerjakan. Jadi seperti ada suara, ya udah saya kerjakan. Jadi waktu saya kerjakan itu, ya memang masih sedikit gengsi, masih berat Pak. Karena saya harus dorong gerobak. Iya dorong gerobak Pak. Jadi Tuhan bilang, kamu dorong gerobak itu. Kata Tuhan. Iya Tuhan, gengsi dong Tuhan biasa. Saya nggak sanggup ini. Akhirnya Tuhan gerak. Karena di pikiran saya, lewat Es Potong ini, saya melihat Es Potong bukan lagi suatu es. Tapi ini sebagai alat nanti untuk Tuhan pakai untuk menjangkau jiwa. Dan Tuhan kasih pengertian. Kamu harus dorong, harus kamu lakukan. Jadi waktu itu saya lihat banyak yang pengangguran Pak. Jadi saya pergilah sambil nyari-nyari, saya tanya yang pengangguran dari ibu-ibu. Ada nggak saudaranya apa yang nganggur, saya tanya-tanya. Dan Tuhan bilang, kamu lebih banyak lagi. Akhirnya dari 1 berkembang jadi 7. Jadi saya kontrakin itu Pak. Akhirnya saya kontrakin mereka yang nggak punya tempat, saya kontrakin, saya buat gerobaknya. Dan itu Pak saya kerjakan juga dari hasil dari jualan saya. Karena saya kan nggak punya uang Pak awalnya. Ya yang saya rasakan waktu saya jualan itu Pak, memang berkat Tuhan luar biasa. Jadi setiap orang itu, setiap saya dorong, orang udah pada datang pada beli.
Itulah yang membuat saya mulai lambat laun gengsi saya hilang. Akhirnya dari satu cabang, tambah lagi cabang yang kedua. Baru Tuhan bilang lagi, lebih besar lagi, lebih besar lagi. Karena Pak Wiryo selalu bilang, ini untuk menuntaskan kota. Akhirnya saya kerjakanlah ini sampai kita buka cabang, ada sampai 100 cabang, Pak. Areanya ini sampai Banten, sampai seluruh tempat wisata, sampai ke Malimping, Bayah, sampai ke Pelabuhan Ratu, Bogor, Jakarta, dan sampai pada saat itu ke Jawa Tengah, Cilacap. Pada saat itu saya sekali kirim itu per 3 hari, Pak ya. Saya pada saat itu omset sampai 100 juta. Yang Tuhan kasih rema, waktu saya kerjakan anak Tuhan itu tidak cukup hanya berdoa, Pak. Jadi waktu Pak Wiryo bilang visi itu, anak Tuhan itu harus masuk dalam 7 pilar, dalam pilar bisnis, harus jadi saksi. Jadi saya kerjakan, Pak. Jadi tadi puji Tuhan ini Tuhan kasih, saya tidak Tuhan buat gengsi lagi. Akhirnya saya rajin, Pak. Saya dorong gerobak, saya ketemu orang demi orang terus. Jadi setiap kecamatan kota, Pak, itu saya udah taruh di situ untuk menyedot uang di setiap kecamatan kota itu. Nah, itu Tuhan kasih pengertian sama saya. Ternyata kejadian kita dahsyat, Pak. Lewat hal yang kecil saja nih, es potong ini Tuhan bukakan bahwa anak Tuhan itu tidak akan ada kekurangan. Dan apapun semuanya akan terlaksana, terencana. Tuhan sendiri akan memberkati, tapi kita harus mengerjakan. Alhamdulillah, saya sudah bisa menuntaskan pengangguran, sudah bisa mencukupi anak istri saya, sudah bisa membangun rumah, sudah bisa menabung, sudah bisa beli motor. Alhamdulillah, semenjak saya bergabung Es Potong Pelangi Happy Day, saya dapat membantu ekonomi keluarga saya dan saya dapat menabung. Dari hasil potong, penjualan hasil es potong, saya bisa nafkahin anak istri, bisa ngasih makan, bisa nyekolahin, bisa nabung. Walau sedikit ada hasilnya, bersyukurlah. Haleluya, ada peningkatan, lebih ada kemajuan dari yang pekerjaan sebelumnya. Saya bisa menabung, bisa membantu orang tua, bisa menyekolahkan adik-adik saya di kampung. Saya bisa membayar sekolah anak-anak saya, bisa punya tabungan. Untuk teman-teman dan rekan-rekan yang masih belum punya pekerjaan, ayo kita gabung dengan Es Potong Happy Day. Tidak ada salahnya mencoba, pasti berhasil. Semangat! Dia kemarin, tahun lalu ini ya, tahun lalu dia datang. Dia bilang gini, Pak, sekarang saya, awalnya saya gengsi, Pak, malu, Pak. Masa suruh dorong gerobak? Saudara tahu, dia cerita, Pak, tadi itu yang syuting itu semuanya, Pak, alhamdulillah itu. Terus kok tadi ada yang, ya berubah, Pak, yang dari alhamdulillah jadi haleluya sekarang, Pak, dia. Jadi dia memenangkan jiwa, kalau di Banten memenangkan jiwa nginjil. Saya kirim misionaris, saudara. Saya taruh di Banten, dikasih celurit, saudara, lehernya. Tapi lewat es potong. Tidak tahu bahwa dia ini memberitakan firman Tuhan setiap hari. Dan saudara, dari 1 orang tadi 7 orang, setelah 7 orang dikontrakin sama dia. Dia cerita, Pak, Bapak tahu nggak ya? Saya itu jarang sekali cerita tentang Yesus. Tapi waktu dia saya kontrakin, padahal itu udah tak hitung, Pak, kontrakannya itu udah saya hitung bahwa di harga es itu juga udah masuk. Dia kasih modal 2.000, dijual 5.000 sama orang itu. Jadi dia setor cuman modalnya saja dan dikasih barang. Dia setel 3.000-nya untuk dia, 2.000-nya untuk si Robin ini. Dia bilang, Pak, aku sekarang sebulan, kalau 3 hari itu aku 100 juta. Sebulan itu aku bisa lebih dari 1 miliar. Jadi aku itu sekarang menghidupi, aku ada 100 kali 7, 700 orang, Pak. Dan aku sekarang melihara 700 orang. Dulu aku rasa berat. Tapi Pak, sekarang mereka itu malah justru ngasih duit aku tiap hari, Pak. Dia kerja, aku gak usah bayar. Mereka melihat bagaimana Tuhan bekerja ajaib. Dan yang dikontrakan ini, sopirnya yang kemarin nganter ke Tangerang itu, saya
Dia bilang, ini dulu juga alhamdulillah Pak, sama. Sekarang gimana? Hosana. Kata dia. Sopirnya itu, kamu sudah? Saya udah dibaptis Pak. Tapi kalau di sana harus assalamualaikum. Supaya saya bisa tetap bekerja dengan teman-teman saya. Jadi Tuhan itu punya banyak cara. Kalau yang sederhana bisa dipakai Tuhan, apalagi saudara. Saudara bisa dipakai Tuhan lebih dahsyat dari orang-orang yang sederhana. Karena Tuhan kita Tuhan yang sama membuat perkara besar. Dari tadi quote-nya dari luar, sekarang quote dari dalam negeri. Quote dari dalam negeri, mungkin saudara kenal juga orangnya. Tuhan bisa membuat mujizat dengan banyak atau dengan sedikit. Saya jadi saksi mata selama saya melayani Tuhan. Saya jadi saksi hidup bahwa Tuhan bisa buat mujizat yang besar, multiplikasi yang besar dengan banyak atau dengan sedikit. Enggak ada uang pun, 5 roti dan 2 ikan juga bisa dibuat oleh Tuhan. Makanya sekarang kalau saya disuruh oleh Tuhan membuat segala sesuatu, saya nomor 1, saya harus yakin nomor 1, perintah Tuhan. Kalau Tuhan yang memberi perintah, memberikan visi, maka provisi akan datang secara otomatis. Oke, yang keempat. Apa rahasia mengalami multiplikasi? Yang keempat ayat 18, mari baca bersama dengan saya dengan suara keras. Ayat 18. Ayat 18, Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Jadi Tuhan bisa membuat banyak atau sedikit, tapi yang sedikit ini tidak bisa menjadi banyak, tidak bisa multiplikasi kalau tidak diserahkan kepada Yesus. Jadi yang keempat, serahkanlah semua karunia, talenta, uang, waktu kepada Yesus. Supaya Tuhan bisa melipat gandakannya. Serahkan. Sebab kalau saudara tidak serahkan kepada Tuhan, tidak bisa buat apa-apa. 5 roti dan 2 ikan di tangan kita tetap 5 roti dan 2 ikan. Tapi ketika saudara serahkan kepada Tuhan, bisa memberi makan 5.000 orang. Saya kalau saudara tanya, banyak orang tanya sama saya, Pak, itu ngasih makan orang miskin situ setiap minggu. Setiap minggu dan ngongkosin itu. Untuk kasih makan aja ratusan juta. Untuk ngongkosin mereka itu tiap minggu tuh ratusan juta. Lalu kemudian untuk angkotnya. Ada orang tanya sama saya, Pak, dari mana duitnya? Kamu tanya saya tanya siapa? Sebab yang datang tuh nggak bisa dibendung. Saudara, saya nggak tahu ya, kursi itu sudah untel-untelan, udah sampai lobi. Buat mereka, selama saya masih bisa mendengar firman Tuhan, it's okay. Coba saya bilang sama mereka, saya nggak tahu ya, sebab kemarin itu ada satu kelompok karsel di tempat kita. Dia lapor sama saya, Pak, ini ada 20 orang Muslim Pak. Dan dia udah datang kepada saya besok mau pergi ke gereja. 20 orang Muslim. Saya bilang gini, selama jangan pakai atribut-atribut yang itu ya, di kepala-kepala itu, jangan dipakai. Pokoknya kalau normal silahkan. Pak, bagaimana angkotnya? Udah pesan aja, nanti pasti dibayar. 20 orang Muslim. Mereka datang ke gereja. Setelah mereka datang ke gereja, saudara tahu gimana caranya mereka? Mereka kebaktian jam 1, jam 11 sudah selesai mandi. Dan mereka tuh kumpul di depan Alfamart, jauh dari tempatnya. Tapi bisa ketahuan karena setiap minggu dia mandi di siang hari. Kan biasanya orang kampung kan nggak mandi setiap hari, nggak mandi siang hari. Biasanya kalau mandi malam. Ini kenapa siang-siang diikutin sama ustadznya, saudara?
Dan ketika sampai di Ustadz di sana, ternyata dia naik mobil dan pergi. Dan akhirnya mereka disidang lah. Waktu disidang, ketua Kelselnya ini lapor. Dan saya bilang, tenang, nanti saya kirim. Kita ada full timer, tapi dia ahli hukum. Saya kirim dia ke sana. Saudara, waktu saya diceritain mereka, saya utus mereka, ketua Kelselnya, lalu 20 orang itu disidang perwakilannya. Lalu kemudian mereka diajak bicara. Lalu kemudian dia bilang gini, kemarin di masjid sudah diumumkan bahwa siapa yang pergi ke gereja akan kita usir. Jadi 20 orang itu gemetar karena mereka akan diusir, kan mereka nggak punya rumah lagi. Lalu kemudian ternyata maksudnya Pak Ustadz adalah orang luar yang datang ke kompleknya dan mengajarkan agama lain, orang itu akan diusir. Maksudnya begitu, tapi orang yang tadi mereka dengarnya katanya akan diusir mereka. Enggak, kita enggak usir. Asal mereka dengan hatinya sendiri. Loh Pak Ustadz tanya dong, lihat tuh. Tanya au sendiri, ada yang ngajak apa tidak? Lalu semua orang yang pergi ke sana, dia bilang, enggak. Saya mau sendiri kok pergi. Saya tidak ada yang datang ke tempat ini. Saya mau sendiri. Sebab ketika saya datang ke sana, saya itu diterima. Bukan ditolak. Dan saya di sana malah dikasih sembako. Pak Ustadznya bilang, ya sudah kalau kamu diterima dan kamu berdasarkan hatimu sendiri, ya silahkan, kamu tidak diusir. Saudara, hari itu persidangan itu baik dan salamanlah semua. Dan akhirnya setelah sebulan, ketua Kelselnya lapor lagi, Pak ada 40 lagi orang muslim mau ikut Pak. Dalam hati saya, 20 aja bikin geger nih 40 orang, kamu bagaimana? Step by step, jangan gerudukan supaya tidak bikin goncang Pak RT dan RW kamu. Oh gitu ya Pak. Untuk memuridkan mereka. Akhirnya ketika saya cerita di jemaat seperti ini, tiba-tiba ada orang datang kepada saya. Pak, mereka kan gak mungkin bisa dimuridkan di sana. Kan kita gak bisa bikin kelompok sel di tempat mereka. Kita bakal diusir. Jadi bagaimana caranya supaya mereka bisa dimuridkan membentuk kelompok sel. Izinkan saya untuk membangun rumah Kersel. Jadi kemarin kita membangun rumah Kersel. Ada yang punya ministry namanya City Builder. Dia yang desain, Bapak mau nggak rumahnya kayak gini? Oh ya boleh. Lalu ditanya siapa yang punya tanah yang nganggur? Lalu mereka ketua Kerselnya angkat tangan. Dan dia bilang dibangun di situ, ruangan kira-kira muat 100 orang begitu. Saya kaget saudara, dia bangun sendiri, ya temennya lagi yang lain, karena ini kan orang susah ya. Jadi jemaat yang lain yang bangun. Lalu saya datang. Saya mau datang jam 3. Jam 3:05 saya datang. Mereka dari jam 1:30 sudah ada di pinggir jalan menuju itu. Saya datang itu kayak ada pagar ayu gitu. Ada 90 orang. Lalu saya potong pita, itu hati saya kayak hancur. Mereka itu, coba bayangkan, saya jalannya kecil, terus orang-orang itu berdiri gitu kayak presiden datang gitu. Saya masuk terus kemudian mereka salamin kanan kiri. Lalu kemudian, kenapa sih mereka nggak kamu suruh masuk? Mereka nggak mau masuk sebelum Bapak gunting pita. Waktu saya gunting pita saudara, itu mereka bersorak. Dan saya lihat ternyata 90 orang ini masuk semua di tempat itu. Buat dia, ruangan itu dibikin AC. Wah, tempat itu kayak istana buat dia. Jadi mereka datang, mereka bersuka cita. Sekarang kita bisa memuridkan orang-orang itu tidak di tempatnya. Kita pindahkan mereka di tempat yang jauh sedikit. Bisa jalan, tapi di tempat yang lain. Dan sekarang saudara, penuaian terjadi, pelipat gandaan terjadi, jiwa-jiwa yang dimenangkan semakin hari semakin banyak karena ada orang-orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Corrie ten Boom dia berkata, hold everything in your hand lightly.
Kamu kalau diberkati Tuhan tuh pegangnya itu jangan kenceng-kenceng. Dia bilang, otherwise it hurt when God press your finger open. Kalau kamu pegangnya terlalu kenceng, waktu Tuhan ingin lepaskan, kamu berat hati. Makanya kalau diberkati Tuhan, pegangnya jangan kenceng-kenceng. Ya, pegang aja gitu. Pegang aja, tapi kalau diminta Tuhan, ya lepasin. Saya kadang-kadang tuh sama Tuhan tuh ya, Tuhan ya boleh gitu nabung-nabung supaya pendeta itu ya punya hati tentram sedikit gitu saudara. Ya pendeta juga manusia kan, betul nggak? Kadang-kadang kita juga pengen punya tabungan supaya kalau Tuhan mendadak apa gitu siap. Tapi kadang-kadang ya Tuhan tidak izinkan, tabungan malah diambil gitu ya. Kadang-kadang tapi tujuannya supaya Tuhan kadang-kadang kalau kita punya tabungan, kadang-kadang pendeta itu bergantungnya sama tabungan. Dan Tuhan mau supaya kita terus bergantung kepada Tuhan. Jadi kalau saudara nggak punya duit, itu bagus saudara. Duh, kok ketawa kenapa? Kalau saudara nggak punya duit, itu bagus. Artinya kesempatan baik bagi saudara. Setiap kali Tuhan minta membuat sesuatu, saudara bergantung kepada Tuhan. Haleluya. Kalau saya udah punya tabungan banyak, pura-pura tidak punya gitu. Haleluya. Kalau kebanyakan, di Tangerang masih banyak saudara yang kalau mau, banyak. Di Surabaya nih banyak sekali orang susah. Kanan kiri saudara, banyak. Terakhir, ayat yang ke-19, Yesus menghadap ke langit dan mengucap syukur. Rahasia yang kelima adalah belajar mengucap syukur. Adalah kunci atau rahasia untuk terjadi pelipat ganda. Waktu di tangan Yesus mengucap berkat. Yohanes pasal 6 bilang dia mengucap syukur. Artinya gini, sedikit juga enggak apa-apa kok. Di tangan Tuhan bisa menjadi pelipat ganda, bisa mujizat bisa terjadi. Tuhan bisa buat mujizat banyak. Tuhan bisa juga membuat mujizat dari yang sedikit. Artinya gak usah sedih kalau di tanganmu sedikit. Sebab Tuhan bisa membuat. Selama ada Tuhan, sedikit bisa jadi banyak. Jadi rahasia kelima, mengucap syukur atau mengucap berkat. Next slide. Yang kelima, mengucap syukur atau mengucap berkat. Dan yang terakhir, lalu kita sembahyang. Ayat yang ke-20, murid-muridnya pada waktu dia melihat mujizat itu, dia pikir dia langsung mau pulang. Tapi Yesus bilang ayat 20, jangan, kumpulkan itu. Dia pikir murid-muridnya, nanti pasti juga ada 5 roti 2 ikan mas selalu ada. Nah jadi anak Tuhan, ini rahasia pelipat gandaan. Yang keenam itu, kalau Tuhan memberkati lebih, itu jangan dibuang-buang. Belajar mengelola berkat Tuhan dengan baik. Supaya saudara bisa dipercayakan lebih besar. Jangan boros. Gereja tuh nggak boleh boros. Karena kalau boros, Tuhan kepercayaannya berkurang dalam hidup kita. Sama dengan juga saudara pengusaha. Saudara kalau diberkati, saudara belajar untuk mengelola berkat Tuhan dengan baik. Kalau saudara kelola dengan baik, saudara akan dipercaya semakin hari semakin besar. Seorang hamba Tuhan namanya Rick Warren, dia berkata begini, when you handle God's money faithfully, you show that He can trust you with more. Kalau saudara mengelola uangnya Tuhan itu dengan setia, dengan benar, maka kamu sedang menunjukkan kepada Tuhan bahwa kamu bisa menjadi pribadi yang dipercaya oleh Tuhan lebih. Jadi Tuhan bisa memberi lebih kalau kita bisa tunjukkan pada Tuhan. Makanya tadi saya bilang, kalau nggak punya uang jangan sedih. Justru saudara berbahagia karena saudara bisa bergantung kepada Tuhan. Kalau saudara punya duit banyak, gimana tadi? Pura-pura tidak punya duit supaya bergantung terus kepada Tuhan. Makanya saudara, ini kan emas kan naik terus saudara.
Ibu Flora, saya bilangin, kamu beli emas tuh. Kamu kalau beli emas udah naik terus. Ah, nggak mau, saya udah punya emas. Mas Wiryo. 75 kilo. Saya ngapain beli emas lagi. Jadi Bu Flora nggak mau beli emas, padahal emasnya naik terus. Emas yang dipunyai Bu Flora nggak bisa dijual, saudara. Tapi walaupun saudara nggak punya emas batangan, kita punya lebih daripada emas. Amin. Mari kita bangkit berdiri.